Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang wanita muda bernama Kinan. Ia dikenal karena kecantikannya yang mempesona dan senyum lembut yang mampu menarik perhatian banyak orang. Sayangnya, kehidupan di desa tidak seindah penampilannya. Keluarganya hidup dalam keterbatasan ekonomi, membuat Kinan harus mencari cara untuk membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. Dengan berat hati, Kinan memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi, meninggalkan tanah airnya demi menggapai impian akan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Kinan tiba di Arab Saudi dan mulai bekerja di rumah majikannya, seorang pria bernama Rauf. Rauf adalah seorang pengusaha kaya yang telah berusia paruh baya. Rumahnya megah, lengkap dengan segala fasilitas yang tak pernah Kinan bayangkan sebelumnya. Pada awalnya, interaksi mereka terbatas pada hubungan majikan dan pekerja. Rauf bersikap sopan, bahkan cenderung dingin. Namun, semakin lama Kinan bekerja di sana, ia menyadari bahwa Rauf memiliki sisi lembut yang tersembunyi di balik sikap tegasnya. Rauf yang merasa kesepian di usianya mulai membuka hati untuk Kinan. Ia memberikan perhatian yang tulus, memastikan Kinan merasa nyaman dan betah di rumah itu. Perlahan, perhatian yang ia tunjukkan membuat Kinan merasa dihargai dan diistimewakan. Hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar antara majikan dan pekerja. Kinan menemukan stabilitas dan kenyamanan di sisi Rauf yang bijaksana. Rasa sepi yang pernah menggelayut di hatinya mulai menghilang, tergantikan oleh rasa aman di rumah barunya. Namun, kehidupan Kinan di rumah Rauf tidak berjalan mulus selamanya. Suatu hari, ketika Rauf sedang melakukan perjalanan bisnis, Kinan bertemu dengan seorang pria muda bernama Firas. Firas adalah seorang pengusaha muda yang sering berkunjung ke rumah Rauf untuk urusan bisnis. Penampilannya yang menawan dan sikapnya yang hangat membuat Kinan tertarik. Mereka berdua sering berbincang, berbagi cerita, dan semakin lama semakin dekat. Firas menyadari kecantikan Kinan yang berbeda dari kebanyakan wanita yang ia kenal. Tidak hanya kecantikan fisik, tetapi juga kebaikan hati dan kesederhanaannya yang membuat Firas terpikat. Setiap kali mereka bertemu, Kinan merasakan perasaan yang berbeda. Firas membawa kehangatan dan warna baru dalam hidupnya. Ia merasa dihargai bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seorang wanita. Di tengah kehidupannya yang jauh dari keluarga, Firas membuat Kinan merasa hidup kembali, membawa api cinta yang selama ini terkubur dalam hatinya. Ketika Rauf mengetahui kedekatan Kinan dengan Firas, hatinya hancur. Ia menyadari bahwa cinta tak dapat dipaksakan, tetapi juga tak ingin kehilangan Kinan yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Suatu malam, Rauf memanggil Kinan ke ruang tamunya yang mewah namun sunyi. Di sana, ia memandang Kinan dengan mata penuh kesedihan dan berkata dengan suara berat, "Jika kau memilih Firas, aku tak akan menghalangimu. Aku tahu cintaku padamu tak sebanding dengan hasrat yang mungkin kau rasakan untuknya. Tapi ingatlah, aku yang pertama kali membawamu ke sini, memberimu rumah dan hidup yang nyaman." Kinan terdiam, hatinya bimbang. Di tangannya, ia memegang dua cincin pernikahan, satu dari Rauf, yang melambangkan kenyamanan dan stabilitas, dan satu lagi dari Firas, yang memicu api cinta dalam dirinya. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik ini, di mana ia harus memilih antara dua pria yang mencintainya dengan cara yang berbeda. Dengan tangan gemetar, ia menatap Rauf dan berkata pelan, "Kau adalah pria yang memberiku hidup baru di sini. Kau memberiku tempat berlindung dan kehidupan yang tenang. Tapi, ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa kuabaikan saat aku bersama Firas." Rauf hanya menundukkan kepala, kesedihan tergambar jelas di wajahnya. Ia tahu bahwa takdirnya dengan Kinan telah mencapai akhir, meski rasa cinta dan penghargaannya pada Kinan begitu dalam.
Kinan akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Firas, meninggalkan Rauf dan kenyamanan yang pernah ia dapatkan. Awalnya, kehidupan Kinan bersama Firas seperti mimpi. Mereka tinggal di rumah yang lebih modern dan mewah dibandingkan dengan rumah Rauf. Firas selalu menunjukkan cinta dan perhatian yang hangat, membuat Kinan merasa bahagia dan bersemangat menjalani hari-hari bersama pria yang ia cintai. Namun, seiring berjalannya waktu, realita mulai mengetuk pintu kehidupannya. Firas yang sibuk dengan pekerjaannya sering harus pergi ke luar kota atau bahkan ke negara lain. Kinan yang dulu terbiasa dengan kehadiran Rauf yang selalu ada, kini sering merasa kesepian di rumah besar yang hening. Malam-malam yang dulu diisi dengan gairah dan tawa perlahan-lahan berubah menjadi sunyi. Firas yang sering pulang larut, tampak lelah dan terburu-buru, bahkan kadang tak sempat berbincang hangat seperti dulu. Kinan mulai merasakan kehampaan yang berbeda. Hasrat dan gairah ternyata tak cukup untuk menggantikan rasa aman dan stabilitas yang pernah ia dapatkan dari Rauf. Cinta memang kuat, tapi terkadang kehidupan menuntut lebih dari sekadar perasaan. Suatu hari, saat Firas pergi dalam perjalanan bisnis ke Dubai, Kinan tergerak untuk kembali ke rumah lama Rauf. Langkah kakinya terasa berat ketika ia mendekati rumah itu, rumah yang masih berdiri seperti dulu dengan nuansa tradisional Arab yang kental. Ketika berdiri di depan pintu, kenangan-kenangan masa lalu kembali membanjiri pikirannya. Ia ingat setiap momen bersama Rauf, rasa nyaman yang ia berikan, dan ketenangan yang dulu ia anggap biasa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Di tengah segala kemewahan dan cinta yang ia dapatkan bersama Firas, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang hanya Rauf mampu berikan. Ia sadar bahwa cinta bukan hanya tentang hasrat dan perasaan, tetapi juga tentang rasa aman, kepastian, dan kenyamanan yang tulus. Kini, Kinan dihadapkan pada kenyataan pahit dari pilihannya. Setiap keputusan besar selalu datang dengan konsekuensinya sendiri. Ia telah memilih jalan hidup yang penuh dengan cinta dan gairah, tetapi juga kehilangan stabilitas yang pernah ia miliki. Kinan menyadari bahwa hidup tak selalu sesederhana pilihan antara cinta dan kenyamanan, dan bahwa setiap pilihan membawa pelajaran yang dalam. Di tengah kesepian malam itu, Kinan menatap langit yang luas dan penuh bintang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi hidup dengan tegar, menerima semua konsekuensi dari pilihan-pilihannya, dan menemukan kembali arti kebahagiaan di tengah rasa sakit yang ia rasakan. Setelah malam panjang penuh renungan, Kinan akhirnya memutuskan untuk bertemu kembali dengan Rauf. Hatinya penuh pertanyaan yang tak bisa ia jawab sendiri, dan sore itu ia berdiri di depan rumah Rauf. Pintu gerbang terbuka, dan Rauf muncul di hadapannya. Ada sorot kelelahan di matanya, namun ketenangan di wajahnya membuat Kinan merasa terlindungi. "Kinan," Rauf memandangnya dengan penuh keheranan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Kinan terdiam, berusaha mencari kata-kata. Aku hanya ingin," suaranya tercekat. Dada terasa sesak, penuh dengan penyesalan dan kerinduan yang sulit ia pahami. Rauf memandangnya dengan lembut. "Aku mungkin tidak bisa memberimu gairah seperti yang Firas berikan," katanya tenang, "tetapi aku selalu berusaha memberimu kehidupan yang stabil dan nyaman." Kata-kata itu membuat hati Kinan semakin berat. Pria di hadapannya ini adalah seseorang yang selalu ada untuknya, meski tanpa cinta yang menggebu-gebu. Di sisi lain, Firas membawa kebahagiaan yang penuh gairah, tapi tidak selalu ada untuknya. Ia mulai bertanya-tanya apakah pilihannya benar. Saat kembali ke rumahnya bersama Firas, perasaan Kinan semakin tidak tenang. Malam-malam mereka semakin sepi, dan Firas makin sibuk dengan pekerjaan yang sering membawanya jauh dari rumah. Di tengah kesepian, Kinan memberanikan diri berbicara jujur. "Aku merasa kesepian, Firas," katanya. Firas menatapnya, tampak terkejut tapi tetap tenang. "Aku tahu, Kinan.
Aku merasakannya juga, jawabnya. Pekerjaanku memang menuntut banyak waktu, tapi aku berusaha sebisa mungkin untuk kita. Aku butuh lebih dari itu, kata Kinan lirih. Aku butuh kehadiranmu. Firas hanya bisa menghela napas. Aku tak pernah berniat membuatmu merasa seperti ini, tapi ini adalah bagian dari diriku. Kinan mengangguk, meskipun hatinya semakin hampa. Malam itu, ia merenung di balkon, menatap lampu-lampu kota yang terasa begitu asing. Ponselnya berdering, pesan sederhana dari Rauf, "Semoga kau baik-baik saja." Senyum kecil muncul di wajahnya. Walaupun ia telah memilih Firas, Rauf tetap peduli padanya, dan hal itu mengingatkannya pada hidup sederhana dan stabil yang pernah mereka jalani. Beberapa hari kemudian, Kinan kembali ke rumah Rauf. Rumah itu masih sama, sederhana dan penuh kehangatan yang ia rindukan. Saat pintu terbuka, tatapan mereka bertemu, dan tanpa kata-kata, keduanya tahu ada sesuatu yang harus diungkapkan. "Kita harus bicara," bisik Kinan. Rauf mendengarkannya dengan sabar. Meski hatinya pernah terluka, ia tidak ingin membuat Kinan merasa semakin bersalah. "Cinta bukan hanya soal gairah dan hasrat, Kinan," katanya. "Terkadang, cinta itu seperti sungai yang tenang. Aku tahu kau mencari sesuatu yang berbeda bersama Firas, dan aku tak menyalahkanmu. Tapi hidup lebih dari sekadar cinta yang berapi-api, kau harus menemukan keseimbangan dalam hidupmu." Kata-kata Rauf membuka mata Kinan. Ia ingat bagaimana Rauf selalu ada untuknya, memberikan kenyamanan yang stabil, tanpa perlu memaksakan cinta yang membara. Ia menyadari bahwa ia mungkin terburu-buru dalam keputusannya dulu. Malam itu, mereka berbincang dengan tenang, tanpa emosi yang meledak-ledak. Kinan akhirnya memahami bahwa cinta adalah soal komitmen, kesabaran, dan pengertian. "Apakah aku masih bisa kembali?" tanya Kinan dengan air mata yang mulai mengalir. Rauf memandangnya, tersenyum kecil. "Rumah ini selalu terbuka untukmu, Kinan." Namun, Kinan tahu bahwa ia tidak bisa kembali hanya karena perasaan sesaat atau karena kesepian. Ia perlu waktu untuk benar-benar memahami apa yang ia inginkan. Maka, ia meninggalkan rumah Rauf malam itu, meski hatinya hancur namun penuh tekad baru. Kini, ia siap menghadapi hari-hari penuh pertanyaan dan keraguan, dengan keberanian yang lahir dari ketulusan hatinya. Untuk kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keberkahan yang melimpah. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.